Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pasien positif COVID-19 di DKI Jakarta terus bertambah. Kondisi ini membuat kapasitas ruang perawatan pasien COVID-19 di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat ini penuh. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, pada Senin 28 Juni 2021 tercatat ada 8.329 kasus baru. Terus bertambahnya jumlah pasien ini berimbas pada semakin terisinya ruang perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19. RSUD Tarakan, Jakarta Pusat saat ini merawat 280 pasien, padahal kapasitas ruang perawatan hanya memuat 250 pasien. Kondisi ini membuat RSUD Tarakan kini menyiapkan tenda perawatan pasien COVID-19 di halaman IGD untuk menambah kapasitas. RSUD Tarakan juga menyiapkan persiapan tenda perawatan halaman Sekolah Dasar Cideng 2. Semakin tingginya lonjakan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi membuat rumah sakit tersebut kewalahan menangani pasien. Tak hanya kekurangan ruangan pasien, saat ini RSUD Kota Bekasi juga kekurangan tenaga medis meski sudah ada tambahan tenaga kesehatan sebanyak 50 orang. Untuk mengatasinya, RSUD Kota Bekasi juga melakukan perekrutan relawan perawat dan juga dokter umum serta melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi profesi untuk dapat membantu memberikan pelayanan dan juga perawatan terhadap pasien. Sementara itu, RSUD Kota Bekasi juga telah menyediakan tenda darurat yang difungsikan untuk screening awal pasien baru. Jika hasil tes PCR terhadap pasien baru tersebut terkonfirmasi COVID-19, maka akan dilakukan perawatan atau isolasi di RSUD atau rumah sakit rujukan lainnya. Untuk pasien dengan gejala ringan, ini akan dirujuk ke rumah sakit darurat di Stadion Patriot Candrabaga ataupun rumah sakit daerah tipe D. Tentunya harus dibarengi dengan penambahan tenaga. Hari ini kami sudah rekrut ya perawat dan kita juga sudah hubungi sekolah-sekolah tinggi perawat yang ada di Kota Bekasi ya untuk perawat yang sudah lulus ya untuk bisa bergabung dengan RSUD dalam bentuk tenaga relawan yang dibiayai oleh APBD sebanyak 40. Tadi kami sudah rekrut kurang lebih dapat 5 orang dan mulai bekerja besok. Kemudian kita juga angkat relawan dokter umum ya untuk membantu teman-teman yang ada di IGD. Kita support semua yang ada di IGD. Dan insya Allah ya saya sudah diskusi dengan Pak Wali menginstruksikan nanti buat surat untuk organisasi-organisasi profesi. Dan informasi terkini dari RSUD Tarakan akan disampaikan oleh rekan kami Hijul Akbar yang berada di lokasi dan ada juga reporter Kurnia Dwi Hapsari di RSUD Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang Hijul dan juga Kurnia, kita ke Hijul terlebih dahulu. Hijul, sampai dengan saat ini bagaimana penanganan pasien COVID-19? Sudah ada berapa kemudian pasien yang dirawat di sana sampai dengan saat ini? Ya, selamat siang pemirsa. Kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta ini terus meningkat. Ini mengakibatkan kapasitas dari rumah sakit ini rujukan ini semakin penuh. Dan informasi yang kami terima di RSUD Tarakan ini juga terjadi over capacity, di mana dari 250 kapasitas ruang perawatan untuk pasien COVID-19 sudah terisi 280, dan kami akan memperbarui informasi. Di sini kami sudah bersama dengan Direktur Utama RSUD Tarakan, Dr. Dian Ekowati. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Dok, untuk saat ini pasien yang sudah dirawat, yang telah dirawat di RS Tarakan ini sudah ada berapa? Saat ini yang sudah dirawat sudah 280 orang yang sedang. Dari kapasitas berapa, Dok? Kapasitas tempat tidur di ruang rawat inap dan di ruang critical care kita ada 250. Yang selebihnya saat ini masih tertampung di IGD karena IGD COVID dan IGD non-COVID kita perluas. Jadi non-COVIDnya kita pindah, seluruhnya digunakan untuk pasien COVID, sehingga untuk sementara ini masih bisa tertampung di IGD. Untuk kapasitas di IGD sendiri, Bu, ada berapa, Bu? Di IGD itu bisa sampai 40-50. Ya, dan kita akan perluas dengan tenda.
dengan kapasitas 10 file bed. Baik Bu, bicara mengenai tenda, kami tadi sempat memantau ada beberapa tenda yang memang sudah terpasang di dekat IGD dan ada juga di SD Cideng 2 Bu ya, tidak jauh dari rumah sakit. Itu rencananya akan membangun berapa tenda Bu untuk penambahan kapasitas? Ya, untuk menambah kebutuhan kapasitas ini rencana kita akan memasang 3 tenda di halaman sekolah SD 02 Cideng. Untuk satu tenda bisa menambah berapa file bed Bu untuk pasien COVID? Satu tenda itu bisa berisi 12 sampai 14 file bed. Jadi diharapkan dengan 3 tenda itu mudah-mudahan bisa sampai 40 pasien. Baik, ini sudah ada rencana penambahan kapasitas. Lalu bagaimana dengan fasilitas kesehatan yang tersedia? Misalkan tabung oksigen Bu, itu kan sangat dibutuhkan. Untuk sampai saat ini apakah masih cukup Bu? Ya, tabung oksigen sampai saat ini masih mencukupi. Dan terutama kita memberikan edukasi kepada warga masyarakat apabila mereka masih bisa isoman dengan gejala ringan itu kita pulangkan sehingga tidak memenuhi lokasi rumah sakit. Lalu bagaimana dengan tingkat ketersediaan nakes Bu di RS Tarakan? Ini kan ada penambahan lagi, ada 3 tenda. Kemudian untuk nakesnya Bu, untuk saat ini sudah ada berapa? Kemudian apakah ada rencana penambahan? Ya. Nakes kita saat ini sudah sekitar 300-an dan kami masih membutuhkan antara 150 sampai 200 lagi. Sedang proses rekrutmen relawan dan sebagian relawan sudah mulai masuk untuk menambah kekuatan di instalasi gawat darurat. Baik, Ibu, untuk tenda ini sudah mulai difungsikan hari ini Bu? Untuk tenda saat ini masih persiapan dan kami masih menunggu relawan selesai direkrutmen. Terima kasih Dr. Dian atas keterangannya. Ya pemirsa, rencananya nanti akan ada penambahan 3 tenda untuk ruang perawatan bagi pasien COVID-19. Ada di sebelah IGD dari Rumah Sakit Tarakan dan juga ada 2 tenda di SD Cideng 2, tidak jauh lokasinya dari sini. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Jul Akbar mengabarkan langsung dari Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Kita akan bergeser ke Bekasi, sudah ada Kurnia Dwi Hapsari. Nia, kalau di Rumah Sakit Tarakan tadi tenda sampai di luar area rumah sakit, bagaimana dengan di RSUD Bekasi sampai dengan saat ini? Ya, selamat siang Ami dan juga pemirsa. Sampai saat ini halaman parkir RSUD Kota Bekasi dipenuhi dengan tenda darurat. Total ada 8 tenda besar dan juga beberapa tenda kecil, di mana 8 tenda darurat berukuran besar ini sudah diisi hampir penuh dengan pasien. Sementara 1 tenda yang kemarin baru saja dibangun, yaitu tenda NTB, masih belum difungsikan karena belum ada felbet atau tempat tidur. Sementara itu, kondisi di RSUD sendiri sampai dengan siang hari ini masih terus didatangi pasien, di mana pasien yang datang langsung melakukan pendaftaran di ruang triase yang kita sudah berpindah, bukan di dalam IGD lagi, namun di luar IGD atau di dekat tenda darurat. Kemudian pasien-pasien yang sudah mendaftarkan diri langsung ditangani oleh perawat dan kemudian dibawa ke dalam ruang atau tenda darurat yang sebetulnya difungsikan untuk ruang triase atau menunggu hasil screening apakah pasien tersebut terkonfirmasi positif COVID-19 atau tidak. Dan untuk ketersediaan ruang perawatan COVID-19 di RSUD sendiri, yaitu sebanyak 400 tempat tidur, namun kami belum mendapatkan data berapa jumlah pasien positif COVID-19 yang hari ini dirawat di RSUD Kota Bekasi. Dan kami juga belum mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak RSUD Kota Bekasi sendiri, apakah pasien yang kini berada di tenda-tenda darurat ini seluruhnya sudah memiliki hasil screening awal atau belum. Apakah pasien tersebut ada yang sudah mendapatkan hasil pemeriksaan awal, apakah terindikasi COVID-19 atau tidak, kami belum mengetahui pasti dari pihak rumah sakit. Dan sementara itu, Ami dan juga pemirsa, memang jika nantinya RSUD tidak lagi mampu menampung pasien COVID-19 ini, maka pihak RSUD juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk merujuk pasien-pasien ini ke rumah sakit swasta yang masih kosong. Sementara itu, pasien yang tidak hanya memiliki gejala ringan akan dirujuk ke Stadion Patriot. Dan pemerintah Kota Bekasi melalui Wali Kota Bekasi kemarin juga sempat menyampaikan kepada warga masyarakat Kota Bekasi, jika memang mengalami gejala seperti batuk, demam, dan juga flu, bisa langsung datang ke puskesmas setempat untuk menanyakan kondisinya. Namun jika memang memiliki komorbid atau penyakit berat bawaan lainnya, dapat datang langsung ke rumah sakit ataupun ke RSUD sebagai rujukan COVID ini.
karena hal itu dilakukan untuk mengurangi atau untuk agar RSUD ini tidak selalu penuh didatangi oleh pasien. Demikian, Ami. Baik. Terima kasih banyak Kurnia Dwi Hapsari mengabarkan langsung dari RSUD Bekasi, dan tadi juga sudah ada Hijul Akbar dari Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Selamat bekerja lagi rekan-rekan, dan jangan lupa untuk ikuti terus protokol kesehatan.